Para saudara terkasih, silahkan share, like, komen, dan subscribe channel ini untuk pengembangan channel ini dan untuk pewartaan kabar kerahiman ilahi. Para bapak, ibu, saudara, saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Bersukacitalah karena Yesus sungguh mencintai saya, Anda, dan kita semua. Semua kita dalam keadaan baik-baik saja pada saat ini. Bapak, ibu, saudara, saudari terkasih, dalam hidup ini kita kerap mengalami keputusasaan, kekecewaan, terlebih tatkala masalah dan pergumulan hadir dalam hidup kita. Semakin membuat putus asa adalah tatkala bahwa pergumulan yang satu belum selesai, tetapi pergumulan yang baru sudah datang dalam hidup kita. Kita rasanya dibebani dengan banyak penderitaan yang seolah membuat kita tak sempat untuk bernapas lega barang sejenak saja. Godaan terbesar saat itu adalah putus asa. Yakinlah bahwa setiap orang dari kita pasti pernah mengalami hal itu. Kita pasti pernah mengalami bahwa hidup ini seolah-olah gelap, hitam, dan kita kebingungan untuk melangkah, bahkan berpikir untuk berhenti melangkah. Para bapak, ibu, saudara, saudari terkasih, saat kegelapan itu menghampiri hidup kita, maka inilah saatnya bagi kita untuk mengarahkan hati kepadanya. Khususnya mengarahkan hati kita pada gambar kerahiman ilahi yang adalah hadiah dari Allah sendiri bagi kita. Kali ini dalam video ini saya akan membongkar sebahagian harta karun yang berharga yang terdapat dalam gambar ini. Saya harap kita sudah pernah tahu sejarah gambar ini. Dan dengan demikian, ketika kita membongkar harta karun ini, kita dikuatkan untuk memiliki kehidupan, untuk memilih semangat kembali melangkah dalam kegelapan kita. Satu hal yang penting diketahui dari gambar ini adalah bahwa gambar ini bukan hanya hasil imajinasi manusia belaka. Banyak yang merasa bahwa gambar Yesus yang ada ini hanyalah hasil hayalan manusia, hasil hayalan para seniman dengan meniru atau mengambil model dari orang-orang Yahudi, atau melihat orang-orang yang kira-kira mirip dengan Yesus. Mereka meniru-niru wajah orang yang dianggap mirip dengan Yesus, dan kemudian muncullah gambar Yesus. Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu pembuatan gambar ini. Ini adalah gambar Yesus yang dibuat berdasarkan penampakan Yesus sendiri, dan itu sudah diakui oleh gereja. Ini bukan hasil imajinasi manusia seperti yang banyak dipikirkan orang. Dengan demikian, gambar ini tentu semakin mendekati rupa Yesus yang sesungguhnya. Gambar ini adalah berdasarkan penampakan Yesus pada 90 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1931 yang lalu, kepada seorang suster miskin dan sederhana, yakni Suster Faustina. Yesus menampakkan diri langsung di hadapan Santa Faustina 90 tahun yang lalu dan meminta agar apa yang dilihat oleh Santa Faustina saat itu dilukiskan, dan lukisan itu diminta oleh Yesus untuk disebarkan ke seluruh dunia. Kisah ini dituliskan langsung oleh Santa Faustina dalam buku hariannya, misalnya nomor 47 dan 48. Satu kisah menarik terkait gambar ini adalah bahwa pernah suatu waktu gambar ini, gambar kerahiman ilahi ini, oleh para saudara kita Protestan, salah satu denominasi gereja tertentu di kota Medan, diangkat pada perayaan jubileum mereka, menandai pesta bergembiranya mereka. Mereka mengadakan momen mengangkat gambar ini dengan balon gas. Dan kita bangga bahwa gambar ini yang dulunya dimulai dari penampakan Yesus kepada seorang suster kecil di dunia yang sangat jauh dari kita, di belahan dunia yang sangat jauh dari kita, kini sudah sampai ke daerah kita dan justru dipakai oleh saudara-saudara Protestan. Nah,
Kita bangga karena itu, dan kita berharap pelan-pelan sejarah gambar itu akan diketahui oleh banyak orang. Maka sangat sayanglah bahwa kita orang Katolik yang memiliki harta karun ini tidak tahu sejarah gambar ini, tidak tahu maknanya, dan tidak tahu menggunakannya dalam hidup kita. Mudah-mudahan video kali ini memperkaya kita untuk mengerti sejarah dan makna gambar ajaib ini. Dalam video ini kita akan membongkar harta karun dalam gambar ini. Salah satunya adalah latar hitam di belakang gambar Yesus. Kita bisa melihat dalam gambar ini ada latar hitam di belakang Yesus. Gambar yang saya tampilkan kali ini adalah kopian dari gambar asli kerahiman. Saat ini sudah banyak muncul versi gambar kerahiman ilahi, tetapi yang ada di hadapan kita saat ini adalah yang sesuai dengan gambar yang pertama kali dilukiskan dan satu-satunya gambar yang pernah dilihat oleh Santa Faustina secara langsung. Inilah satu-satunya lukisan yang pernah dilihat oleh Santa Faustina, lukisan kerahiman ilahi. Satu kekhasan dari gambar ini dibandingkan versi lain dari gambar kerahiman ilahi yang sudah ada saat ini adalah latar hitam di belakang Yesus yang ternyata punya arti luar biasa. Latar hitam dibuat pertama-tama karena Yesus pada saat itu, yaitu pada 22 Februari 1931 yang lalu, menampakkan diri kepada Santa Faustina di dalam kamar Santa Faustina pada menjelang malam. Suasana kamar saat itu gelap, dan itu ditunjukkan dengan gelapnya latar hitam itu. Namun, Pastor Mikhail Sopocko yang adalah bapak pengakuan dan pembimbing Santa Faustina menyebutkan bahwa gelapnya latar itu adalah simbol dari gelapnya ruangan saat para murid Yesus bersembunyi dalam rumah yang terkunci, yaitu saat Yesus telah disalibkan dan wafat. Para murid saat itu takut akan dibunuh oleh para pembenci Yesus. Mereka mengurung diri dalam ketakutan, dan dalam Injil kita dengarkan bahwa saat mereka berkurung itu, Yesus justru menampakkan diri di dalam kegelapan itu. Yesus membawa sinar bagi mereka yang diringkuk dalam kegelapan saat itu. Yesus hadir bagi mereka yang sebenarnya telah berdosa, telah meninggalkan Yesus saat Yesus berada dalam sakrat mautnya. Murid-murid pergi meninggalkan Yesus, tidak ikut menderita bersama Yesus. Namun Yesus memilih hadir memaafkan para muridnya. Itulah kerahiman ilahi yang dimunculkan dalam gambar ini. Dikatakan bahwa Yesus mampu menembus kegelapan, bahkan menembus ruang terkunci tempat para murid tersembunyi. Apa maknanya bagi kita? Seperti yang saya katakan pada awal tadi, kita pun seperti para murid pernah, sedang, dan akan mengalami kegelapan dalam hidup kita. Berbagai pergumulan bisa telah dan sedang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin akan merasa putus asa tatkala pergumulan itu tak kunjung selesai, dan akhirnya kita merasa gelap. Bahkan kita sudah mulai putus asa dan ketakutan. Kita mengunci diri kita dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik. Kita mengunci diri kita dalam keputusasaan. Yakinlah para bapak, ibu, saudara-saudari, gelapnya hidup kita, gelapnya permasalahan kita tergambarkan dalam gambar kerahiman ilahi ini. Dalam gambar ini Tuhan mau menyatakan pada kita bahwa segelap-gelapnya hidup kita, segelap-gelapnya masalah kita, yakinlah Yesus mampu hadir dalam hidup kita, dalam masalah kita, mampu membawa cahaya bagi hidup kita, mampu mengalahkan segala kecemasan dan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jangan merasa sendirian dalam kegelapan itu. Jangan putus asa, karena tak ada hidup yang gelap bagi Yesus. Tak ada kegelapan permasalahan yang tak bisa dicahayai Yesus. Dan Dia menjamin itu lewat memberikan gambar ini kepada kita. Gambar ini adalah surat cinta Tuhan bagi kita. Gambar ini adalah motivasi dari Tuhan bagi kita untuk tidak berputus asa dalam hidup, melainkan selalu berharap, selalu mengandalkan Dia. Tanamkan dalam diri kita
bahwa segelap apapun permasalahanku saat ini, segelap apapun situasi rumah tanggaku saat ini, segelap apapun dosaku, dosa pasangan, dosa anak-anakku saat ini, aku percaya asal aku mulai mengandalkan Yesus, Yesus mampu dan sanggup mencahayai kegelapan permasalahan hidup kita, mencahayai permasalahan hidupku, mencahayai dosa-dosaku. Yesus, Engkau andalanku. Karena itu para bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, jika engkau dalam situasi susah saat ini, mampirlah, singgahlah dan timbalah semangat dari Yesus di hadapan gambarnya ini. Yakinlah Dia sedang mencurahkan cintanya lewat gambar ini. Santa Faustina dalam buku hariannya nomor 327 menuliskan bahwa Yesus mengatakan, "Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman." Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan, "Yesus, Engkau andalanku." Para bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, khususnya engkau yang dalam pergumulan saat ini, jangan menyerah, jangan berputus asa. Yesus sungguh mencintai kita. Yesus ada selalu bersama kita. Dan kita hanya cukup mengatakan, cukup menyerukan, "Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku yang mampu mencahayai kegelapan hidupku saat ini, kegelapan pergumulan hidupku saat ini. Yesus, Engkau andalanku." Salam kerahiman, Pace Ebene.